Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman nih yang udah pada hadir buat mewawancarai narasumber kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat narasumber yang Syafar yang sudah menyempatkan waktunya buat hadir memenuhi panggilan kita untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Sebelumnya untuk mengenal lebih dekat mungkin ya, boleh kita tahu saudara Syafar bekerja sebagai apa, terus posisinya di mana dan ditempatkan di mana? Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Syafrian Yusuf. Saya lulusan SMA 2020, alhamdulillah setelah lulus langsung masuk tentara. Untuk sekarang dinas di Batalion Army 7 Bekasi. Oke, cukup ya. Langsung masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan dari kelompok kami akan ditanyakan langsung oleh Trian Barsari. Ya, Trian Barsari, dipersilakan. Oke, makasih Saudara Billy. Makasih juga untuk Kak Safar. Oke, pertanyaan pertama, apakah benar lalu lintas arus mudik tahun ini akan dilakukan pembagian ganjil genap di dalam tol? Untuk pemberlakuan ganjil genap itu benar dilakukan, dan itu dilakukan dari tanggal 28 April dari arus pemberangkatan Jakarta dan arus baliknya itu juga ada. Untuk pemberlakuan ganjil genap tersebut itu tidak di semua tol, ada beberapa titik yang diberlakukan ganjil genap seperti titik-titik yang rawan macet. Contohnya seperti di tol Jakarta Cikampek kilometer 47 sampai dengan gerbang tol Kalikangkung KM 414. Dan itu pemberlakuan tidak 24 jam, tapi pemberlakuan itu ada waktunya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan Anda ketika momen di hari raya ini harus berkewajiban bertugas dan harus meninggalkan keluarga? Untuk itu, kebetulan saya kan pas Lebaran tuh seminggu ada kegiatan jaga kantor dalam seminggu. Ya emang sih dilihatnya sedih emang. Tapi ya mau gimana karena itu sudah tanggung jawab dan tugas utama kan, taat kepada atasan. Kita sebagai prajurit ya hanya bisa bergerak, ya hanya udah tanam dalam hati rasa sedih itu, kerja dengan ikhlas. Kalau dibilang sedih sih sedih, pengen kayak orang-orang lain yang lebaran bersama keluarga. Kebetulan juga udah 3 tahun saya nggak lebaran sama keluarga. Kangen juga itu. Tapi alhamdulillahnya orang tua saya bisa ketemu lah datang saat saya jaga. Oke, pertanyaan ketiga. Di mana saja ketika hari raya ini Anda bertugas dan berapa lama Anda menjalani tugasnya? Nah, seperti jawaban tadi, saya bertugas saat dari tanggal 29 sebelum lebaran sampai tanggal 6 itu kan suasana lebaran lah jatuhnya kan. Itu bertugas di kantor Mabesat Jakarta Pusat. Di situ kami melaksanakan kegiatan jaga kantor itu seperti pengamanan lah jatuhnya. Itu diberlakukan selama seminggu dan bergilir. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Sanksi apa yang diberikan kepada pemudik yang tidak melakukan swab dan tidak mematuhi protokol kesehatan? Untuk soal itu,
mungkin apa ya? Karena kan kita tuh bukan ranahnya, disitulah ranahnya. Tetapi yang saya tahu untuk melakukan swab antigen itu di saat naik pesawat atau bis tertentu. Dan untuk yang berkendara naik mobil atau kendaraan bermotor mungkin hanya melakukan protokol kesehatan seperti masker. Untuk sanksi yang dilakukan, seperti misalkan naik pesawat tidak swab antigen, mungkin bisa disuruh swab antigen. Dan untuk yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, ada tindakan disiplin mungkin seperti push up atau melaksanakan kebersihan. Itu yang saya tahu. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana bisa di tahun 2022 ini Anda bisa mengadakan mudik gratis untuk masyarakat? Untuk mudik gratis, kami pun juga baru dengar kayaknya. Maaf, Saudari Tri Anbarsari, saya potong ya. Mungkin tadi maksud pertanyaan kita itu adalah Saudara Syafar, gimana mungkin tahun 2022 ini nanti akan diadakan mudik gratis seperti itu? Apa mungkin bukan ranah Anda atau bukan tugas Anda, bukan wewenang Anda atau bagaimana? Terima kasih. Untuk soal mudik gratis itu emang bukan tugas kami. Dan untuk hanya sekedar mengetahui, yang saya tahu, mudik gratis itu emang ada untuk orang-orang yang tidak mampu. Tapi untuk kayak cara ngurusnya atau gimananya, sebelum ini belum dapat informasi itu. Harapan yang ketika lagi bertugas saat Hari Raya Idul Fitri apa untuk keluarganya? Harapan untuk keluarga saya saat Hari Raya Idul Fitri, semoga bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat, agar bisa saling maaf-maafkan dan melakukan tradisi-tradisi yang seperti biasanya. Kita jangan melupakan tempat di mana kita lahir dan di mana tempat kita dibesarkan. Oke. Pertanyaan ketujuh, pada mudik lebaran tahun 2022 ini, apakah ada potensi peningkatan mobilitas secara signifikan dibanding mudik lebaran tahun 2021? Pada mudik lebaran tahun 2002, saya lihat ada peningkatan karena pada tahun 2021 itu masih diberlakukan PPKM. Itu pun jadi di pintu tol tuh ada penyekatan yang dilakukan oleh polisi atau tentara. Saya pun juga terkena imbasnya saat itu. Jadi peningkatannya itu sangat dibilang luar biasa lah. Oke, kayaknya segitu aja pertanyaannya. Saudara Gili, bisa dilanjut. Oke, mungkin dari pertanyaan kami sudah cukup ya. Cuman dari saya sendiri ada yang mau saya tambahkan pertanyaan pada Saudara Syafar ya. Terkait hari cuti menjelang Idul Fitri nih, Saudara Syafar. Kenapa ada perbedaan cuti gitu antara Anda dengan anggota-anggota yang lain atau teman-teman Anda atau mungkin senior-senior Anda atau dari pihak kepolisian juga saya temukan kebetulan saya juga ada teman di kepolisian itu mereka tidak kedapatan cuti tapi mereka bisa keluar gitu dari raya. Itu bagaimana tanggapan Anda sendiri menanggapi hal tersebut? Untuk masalah cuti di tentara tuh ya, kan ada 3 matra, darat, laut, udara. Yang saya tahu tuh yang di Angkatan Laut tuh dia dibagi 2 gelombang. Kalau di Angkatan Darat
itu ST dari Kasat dibikin 3 gelombang. Yang gelombang 1 TMT dari tanggal 27 sampai tanggal 6 kembali dinas. Dilanjutkan yang gelombang 2 dari tanggal 5 sampai tanggal 13. Dan yang gelombang 3 itu dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 20 untuk kembali dinasnya. Nah, kebetulan saya saat ini mendapatkan cuti gelombang 3, cuti lebarannya, meskipun udah bau-bau lebaran tuh udah jauh. Untuk polisi itu karena kan dia kan di saat lebaran itu ada jaga-jagaan juga. Mungkin dia pun sama dibagi per gelombang. Jadi misalkan yang gelombang 1 cuti, gelombang 2 dan gelombang 3 itu siaga di satuan masing-masing. Takutnya ada pergerakan besar seperti saat Idul Fitri kemarin, pengamanan RI 2 sholat di Masjid Istiqlal. Itulah yang kenapa harus dibagi per gelombang, karena satuan tuh nggak boleh kosong. Dari pembagian gelombang itu nih dibaginya itu berdasarkan apa, Saudara Syafar? Berdasarkan pangkat kah atau berdasarkan senior junior mungkin atau memang sudah ada datanya nih dari atasan? Bagaimana? Untuk pembagian per gelombang itu dilihat dari komposisi kekuatan masing-masing per gelombang. Jadi dibagikan sama rata. Jadi di gelombang 1 tuh per gelombang lah wajib ada perwira, bintara, dan tamtamannya. Tapi saya dapatkan di gelombang 3 ini, gelombang 3 di satuan saya dikhususkan untuk yang habis kena jaga mabesat pada tanggal 29 sampai tanggal 5. Itu dikhususkan untuk gelombang 3. Dan kami itu siaga di gelombang 2 jadinya. Untuk kan tadi dibahas juga ya mobilitas peningkatan mudik tahun ini sama tahun kemarin tuh, tahun ini tuh jauh lebih mengalami peningkatan. Berarti kan tadi disebutkan juga Anda juga terkena dampaknya pada Lebaran tahun lalu ya, Lebaran tahun lalu itu Ya. kena jaga. Itu di dalam penjagaan itu apa yang diagendakan? Untuk Apakah tahun hanya lalu cuma jaga? itu saya kena imbasnya karena posisi saya itu kan masih pendidikan di Bandung, yang harusnya dapat liburan seminggu dari pendidikan saya, karena ada PPKM dijadikan hanya pesiar yang diberlakukan cuma hanya beberapa jam. Jadi kita tuh pagi keluar tempat pendidikan, sorenya sudah balik. Yang harusnya itu dikasih seperti cuti lebaran 7 hari. Kita pun juga nggak bisa kemana-mana, jadi setiap masuk tol, keluar tol itu udah ada polisi yang untuk melaksanakan penyekatan. Jadi tol dikhususkan untuk yang emergency seperti pejabat-pejabat atau ambulan kah, pemadam. Oke, mungkin segitu aja ya dari pertanyaan dari kelompok kami. Sebelumnya terima kasih nih ya buat Saudara Syafar yang menyempatkan waktunya untuk diwawancarai. Selamat menikmati hiburan Anda, selamat menikmati cuti Anda, dan buat teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir di Zoom kali ini untuk mewawancarai narasumber kita, Syafar. Terima kasih, Syafar. Saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian karena sudah mengundang saya dalam wawancara saat ini. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Saudara Syafar.